Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nazar Ahmad Wahyudin dari kelas MA 22C1. Di sini akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara Indonesia. Langsung saja, yaitu yang pertama adalah pengenalannya. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara, ideologi negara. Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintah di dalam suatu negara. Lalu ada sebagai dasar negara, Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Di sini ada perundang-undangan terkait Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu ketetapan MPRS nomor XX MPR garis miring MPRS garis miring 19966. Ketetapan MPR nomor 5 garis miring MPR 1973. Ketetapan MP nomor 10 garis miring MPR garis miring 1978 yang menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Yang kedua yaitu ketetapan MPR nomor MPR 2000 pasal Ayat 3 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 2 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 yang menetapkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara dan sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di sini ada alasan kenapa Pancasila dijadikan sumber dari segala hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu norma hukum atau pokok kaidah fundamental mempunyai hakikat dan juga kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak berubah bagi negara yang terbentuk dengan perkataan lain. Yang kedua bersifat mengikat dan memaksa. Yang ketiga merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Di sini ada ketetapan menurut MPR nomor 1 garis miring MPR garis miring 2000 Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional dalam kedudukannya sebagai dasar negara, maka Pancasila berfungsi sebagai satu sumber dari segala sumber hukum, sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asa kerohanian tertib hukum Indonesia dan menjadi dasar atau sumber dalam menyusun peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang 1945, Undang-Undang Perpu, Kepres, dan Perda. Dua, mengandung suasana kebatinan dari Undang-Undang 1945 yang dimana suasana kebatinan tersebut bersifat filosofis, yuridis, politis, dan sosiologis. Yang ketiga yaitu cita-cita hukum bagi sumber dasar negara. Yang keempat yaitu norma-norma yang mengharuskan undang-undang mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara yang lainnya memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sumber semangat bagi Undang-Undang 1945 penyelenggaraan negara, pelaksanaan pemerintah MPR dengan ketetapan nomor XV IIV MPR garis miring 1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Di sini ada definisi Pancasila sebagai sumber hukum dari segala hukum. Yang pertama yaitu suatu dasar dan norma dalam bentuk mengatur pemerintah negara. Yang kedua yaitu sumber nilai untuk membentuk norma-norma hukum oleh negara. Yang ketiga yaitu sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur NKRI beserta seluruh unsur-unsurnya. Selanjutnya, sumber dasar yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Selanjutnya, Pancasila menempati kedudukan tertinggi dalam tata perundang-undangan negara Republik Indonesia. Di sini ada pengalaman Pancasila ditinjau dari segi hukum. Yang satu, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, yaitu sila kedua kemanusiaan dan beradab. Yang ketiga, sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia.
Yang keempat yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.